Seri 2 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Diah Pramodawardhani merasa kecewa atas kunjungannya ke Iwung. Pembicaraannya dengan Pangeran Balaputra Dewa dinilai tanpa hasil. Sementara itu di suatu tempat, di sebuah lereng bukit yang terjal, tampak sebuah pondok kayu yang berdiri menjulang di antara rimbunan daun-daun bambu. Pondok kediaman Biung Sinom. Wanita setengah tua yang sebenarnya mempunyai paras cukup cantik itu berdiri gelisah. Suatu saat dia menatap tajam ke arah kakaknya, seorang denawa atau raksasa yang bernama Ditya Kalawatara. Biung Sinom mendengus kecil, kemudian kepalanya melongok melewati daun jendela yang terbuka lebar. Tampak di luar pemandangan masih diselimuti kabut sebagian. Kakang Ditya Kalawatara, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tertawa, Sinom? Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada sesuatu yang lucu? Tentu saja aku tertawa, karena hatiku sedang senang, Kakang. Oh, apa yang membuatmu senang? Ya, aku senang karena sampai sekarang pembangunan Kamulan belum juga selesai. Dan tidak akan pernah selesai. Aku akan terus berusaha mengganggunya. Aku akan terus berusaha mencegah agar pembangunan itu tersendat-sendat. Bagus. Begitu selesai dibangun di bagian utara, akan segera kurobohkan. Dibangun di bagian selatan, akan kugempur habis. Tidak akan pernah selesai. Kau tahu, Kakang, mengapa Biung Sinom ini tidak setuju pembangunan Kamulan Bumi Sambara? Karena kau menaruh dendam pada almarhum Sri Maharaja Semaratungga. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena mereka mendirikan bangunan raksasa tanpa minta izin lebih dulu padaku. Aku merasa dilancangi. Ya, merasa disepelekan. Mereka pikir, siapa Biung Sinom? Mereka kira aku tidak mampu menggagalkan pembangunan Candi Buddha itu. Keliru. Itu anggapan yang keliru, Kakak. Dan sekarang, sudah terlambat. Mereka tidak akan bisa memperbaiki kekeliruan itu. Apapun yang terjadi, dengan cara halus maupun kasar, aku akan berusaha menghancurkan Kamulan Bumi Sambara. Dia tidak boleh selesai dibangun. Dia tidak boleh menjadi pusat perhatian dunia. Dia tidak boleh mengharumkan nama Samaratungga. Sekarang baru mereka merasakannya, Kakak. Orang-orang Mataram pada blingsatan. Dan kakiku, tangan-tanganku semakin gatal untuk menginjak-injak Kamulan. Mana Balai Oro-Oro? Kakang, mana Balai Oro-Oro? Balai Oro-Oro! Balai Oro-Oro! Kemari cepat! Kakang Kalawatara, mana Balai Oro-Oro? Aku tidak tahu, Sinom. Aku tidak tahu. Mana? Bukankah Kakang kutugaskan untuk mengawasinya? Dialah yang merusak rencana kita memagari warung cucumu itu, Sinom. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Warung itu harus diberi pagar yang kuat. Pagar goib, supaya Nilo tidak pergi kemana-mana. Iya, tapi pagar itu sudah rusak. Sudah bolong di sana-sini. Goblok! Kakang Kalawatara ini bagaimana? Diberi tugas begitu saja tidak becus. Kalau rencana Kakang masih bisa dibuyarkan oleh Balai Oro-Oro, itu artinya apa? Artinya Kakang Kalawatara tidak becus bekerja. Goblok, bodoh, tolol! Maafkan aku, Sinom. Ini memang kesalahanku.
Aku terlalu sembrono. Aku tidak mengira Bale Oro-Oro mempunyai juga kepintaran bermain ilmu goib. Sudah. Jangan ngomong lagi. Laki-laki macam apa kakak ini? Sekarang kamu ambil teropongku. Aku mau lihat dari sini. Aku mau tahu apa yang dilakukan Bale Oro-Oro. Cepat ambil teropongku. Baik. Salah seorang denawa atau raksasa berkepala botak dengan dada telanjang, giginya bertaring, matanya lebar, besar dan berwarna merah, bergegas masuk ke ruangan dalam. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dan membawa sebuah teropong. Teropong itu terbuat dari kulit kayu yang diberi hiasan ukir-ukiran. Bagian ujungnya diikat dengan rotan serta dihias rapi dengan bulu-bulu domba. Biyung Sinom menyambar teropongnya, kemudian dengan sebelah matanya dia mulai mengintai. Dan apa yang dilihat melalui teropong tersebut merupakan sebuah gambaran yang seolah-olah nyata. Sebuah gambaran peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh sekalipun. Sementara itu di suatu tempat, tepatnya di warung Nilot Paladara, cucu Biyung Sinom sendiri, tampak Ki Bale Oro-Oro, Sasi, dan Tikorm, dua-duanya gadis cantik yang berasal dari negeri gajah atau Thailand. Mereka bertiga hampir bersamaan memasuki pintu warung yang bolong. Artinya pagar gaib telah rusak sebagian sehingga bisa dipergunakan untuk jalan masuk. Gandas Turi dan Sekar Mayang, dua-duanya jontrot atau pembantu Nilot di warung tersebut, mempersilahkan Ki Bale Oro-Oro dan dua orang tamunya. Ki Bale Oro-Oro segera mengambil tempat duduk. Ingin menemui Mbok Nilot ya, Mbah? Ayo silakan. Dia ada di kamarnya. Ini mereka yang akan kerja di sini, Mbah. Sedang apa dia di kamarnya? Entahlah, Mbah, saya tidak tahu. Masuk saja. Barangkali Nona-Nona mau minum? Minum iya. apa? Air jeruk atau barangkali Nona ingin mencicipi tuak di sini? Kalau ada, kami ingin menikmati secangkir teh saja. Oh, tentu saja ada. Kami akan menyajikan teh yang harum serta wangi. Sebentar ya. Biyung Sinom masih duduk di atas bangku panjang sambil menggenggam teropongnya. Sedangkan Ditya Kalawatara hanya mengawasi saja dari sudut ruangan. Biyung Sinom tampak sangat geram setelah melihat suaminya mengantar wanita-wanita cantik yang tampak di dalam teropong. Bale Oro-Oro itu sudah sinting barangkali. Apa kerjanya di situ? Siapa perempuan-perempuan itu? Apa hubungannya dengan Bale Oro-Oro dan Nilot cucuku? Awas kamu. Kalau sampai mereka berani mengganggu rencanaku, awas, akan kupelintir batang lehernya. Kalau kamu ingin tahu, mereka itulah yang membantu Bale Oro-Oro. Merekalah yang menolong Bale Oro-Oro di tengah hutan. Kalau mereka tidak segera datang, barangkali suamimu itu sudah menjadi bangkai dan menjadi makanan binatang buas. Biar saja dia mampus. Suami macam apa? Bisanya hanya merengek dan merengek di depanku. Sudah tua bangka, cengeng. Kelakuannya seperti gombal. Kalau begitu, artinya Kakang Kalawatara telah dikalahkan perempuan-perempuan cantik itu. Kalian sempat bertarung, bukan? Saya berusaha menghindari mereka. Pengecut! Aku heran. Bagaimana Kakang Ditya Kalawatara, seorang denawa yang mempunyai anak buah ribuan jumlahnya, terkenal sakti mandraguna, ternyata dapat dibuat keok sama perempuan-perempuan muda seperti mereka. Apa Kakang masih layak kupanggil sebagai saudara tuaku? Hanya menghadapi perempuan-perempuan picisan itu, perempuan murahan seperti itu, Kakang harus melarikan diri dan menghindar, begitu? Karena saya ingin memberitahukan bahwa saya telah memasang pagar goib di warung cucumu sesuai keinginanmu, Sinom. Saya tidak benar-benar bermaksud menghindari mereka.